Oke, jumpa lagi bersama saya Ramon. Kali ini saya menginformasikan sebuah software yang sangat membantu kita dalam bekerja, khususnya bagi teman-teman yang melakukan pekerjaan dengan program atau aplikasi OBS Studio ya. Jadi kalau kita melakukan bekerja dengan OBS ya, biasanya kita mempergunakan OBS ini untuk merekam apa yang kita lakukan, bikin konten misalnya, atau ngegame, atau di Zoom, dan apa kegiatan kita itu kita rekam. Nah, merekamnya ini adalah mempergunakan aplikasi OBS ya. Kalau kita misalnya melakukan rekaman game gitu ya, saya pastikan bahwa kalau kita merekam game itu, kita tidak bisa juga sambil mengontrol OBS-nya ya. Mengontrol dalam arti bahwa saat gamenya berjalan kita kepingin keluar lower third atau gambar yang lain atau musik yang lain, itu pasti tidak bisa gitu sambil bermain game gitu ya. Oleh karena itu diperlukan software penunjang OBS. Kita mengontrol OBS-nya itu melalui perangkat lain ya. Di sini perangkat Android yang saya maksud ya. Jadi kita install aplikasi tersebut di Android kita untuk mengontrol OBS yang ada di belakang permainan kita gitu ya. Di belakang game yang kita, karena kita memang tidak bisa keluar gitu loh. Oke. Aplikasi ini atau software ini namanya namanya OBS Blade ya. OBS Blade itu akan kita install di Android ya, entah itu tab atau HP. Kita konekkan ke OBS kita, yang artinya bahwa kita harus satu jaringan untuk bisa connect gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya WiFi, kita connect dua-duanya, komputer dan Android kita, ke WiFi tersebut. Tapi kalau kita nggak punya, si HP-nya kita nih, Android-nya kita pancarkan sinyal, komputernya yang kita masuk ke perangkat HP-nya gitu. Jadi pokoknya pada intinya harus satu jaringan gitu ya. Nah, si OBS Blade ini bisa mengontrol OBS yang telah kita susun scene source-nya gitu ya. Kapan dia akan keluar source-nya, misalnya Loverbird, musik, lower third ya, musik dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi coba kita akan masuk ke layar berikutnya. Jadi saya sudah install aplikasi OBS Blade ini di HP saya ya. Di HP saya seperti ini jadinya. Nah, ini cara connect-nya adalah, misalnya kita keluar dulu ya. Nah, sebelum kita connect, kita harus tahu IP komputer kita, IP port dan passwordnya ya, untuk dari HP connect ke OBS ini ya. Kita lihatnya di WebSocket server settingnya ini. Di sini ada port gitu ya, ada passwordnya ya, yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini gambaran IP komputer kita, portnya dan passwordnya, yang dimana nanti kita akan masukkan ke HP untuk ini ya, OBS Blade-nya connect gitu ya. Nah, kita connect-kan di sini, kita masukkan IP, port dan passwordnya ya. Setelah itu baru kita save, kita connect gitu. Jadi nah, yang keluar di HP kita adalah apa yang ada di OBS, aplikasi OBS-nya. Misalnya ini profilnya rekam layar, scene collection-nya rekam layar. Ini juga sama nih ya, di atas profilnya rekam layar, scene-nya rekam layar, yang otomatis
scene-nya itu sama dengan apa yang ada di sini ya. Ya, kita bisa mulai merekam, go start ya, untuk merekam. Kalau di sini untuk streaming, nah ini scene-nya kita bisa pindah-pindah gitu. Tuh, ya, kita bisa pindah-pindah. Nah, di sini ngikut, yang di OBS-nya akan ngikut otomatis gitu, ya. Jadi pada saat kita sedang bermain game, kita kepingin rekam videonya itu apa dulu yang akan keluar gitu ya, yang nanti jadinya seperti apa. Jadi kita cover dulu, bumper dulu, lalu kita main game ya. Lalu di sini kita main game. Nah, udah kita main, kita nggak usah kutak-kutik lagi OBS-nya itu kan. Begitu setelah main baru kita masuk ke N-nya. Nah, semua dikontrol di perangkat Android gitu. Jadi akan sangat membantu kita tanpa harus keluar dari main game atau lagi ngezoom, kita tidak perlu ngelihat OBS-nya. Oh ya. Jadi kita cukup main di HP supaya apa aja yang perlu kita keluarkan, misalnya tulisan gitu atau apa gitu. Nah, dia akan bisa sinkron dengan OBS yang sudah kita setting gitu. Jadi begitu. Cara connect-nya juga mudah. Itu pengontrolannya juga lebih ringan gitu. Ya, sambil main game kita sentuh sedikit itunya layar HP kita untuk mengenal OBS gitu ya. Nah, jadi semua pekerjaannya kita jadi mudah gitu. Jadi menurut saya hanya itu saja. Kali ini saya akan memberikan pengalaman dengan software OBS Blade ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya.